Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube gua. Dan di episode kali ini spesial banget karena gue pakai kaos merah. Ini artinya gue bakal membahas soal tim nasional sepak bola pria Kanada ya, yang sama-sama merah kalau kayak gua, yang baru saja memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2022 untuk pertama kalinya setelah 36 tahun ya. Jadi eh, Kanada ini sudah ikut Piala Dunia pertama kali tahun 1986, terus bakal jadi tuan rumah eh, 4 tahun berikutnya ya, tahun 2026 itu berarti 40 tahun jeda itu kan. Tapi di sela-sela itu mereka bisa lolos ke Piala Dunia 2022 dengan usaha dan kerja keras mereka sendiri. Nah ini gue sebagai penonton sepak bola yang umum ya, ini gue cukup terkesan ya, impress gue dengan kebangkitan skuad Kanada ya, progres skuad Kanada. Jadi improvementnya ini bener-bener kelihatan banget ya. Jadi sekedar aku kasih tahu aja bahwa sepak bola ini setelah gue baca-baca ya di apa namanya, di banyak sumber, di berbagai sumber, sepak bola ini sebenarnya bukan olahraga favorit di Kanada ya. Mungkin kalau teman-teman tahu, Kanada lebih terkenal dengan, buat teman-teman yang suka nonton NBA kan ada Toronto Raptors ya, itu mungkin tim olahraga paling terkenal dari Kanada ya. Kemudian juga olahraga di sana juga nomor satu sebenarnya adalah hoki ya, dimana tim hokinya pria dan wanita berkali-kali bisa juara di banyak turnamen, bahkan sempat dapat medali emas Olimpiade juga masalah ya, kemarin di Olimpiade musim dingin kemarin ya, yang baru aja nih dapat medali emas hoki es ya. Pokoknya si bola ini bukan olahraga favorit, dan kalaupun banyak orang yang mengidolakan sepak bola di Kanada sana, yang main sepak bola itu terinspirasi dari timnas wanitanya ya. Jadi memang timnas wanitanya ini memang salah satu kekuatan terbesar juga di, bukan cuma di CONCACAF, bahkan di dunia ya. Dimana Kanada ini baru kemarin tahun lalu meraih medali emas Olimpiade 2020 ya. Setelah mereka dua edisi sebelumnya mereka dapat medali perunggu, dilatih oleh pelatih yang sekarang menangani timnas prianya, yaitu John Herdman ya. Jadi John Herbert ini bisa dibilang ini mungkin sekedar info aja ya. Jadi John Herbert ini adalah seorang pelatih asal Inggris yang saat ini sudah berusia 47 tahun. Dia mulai melatih timnas Kanada itu di tahun 2011. Awalnya melatih timnas wanita dulu ya selama 7 tahun sampai 2018 kemarin. Jadi selama 7 tahun ini dia berhasil mempersembahkan dua medali perunggu di dua edisi Olimpiade 2012 dan 2016 ya, dimana Kanada wanita kita tahu sendiri ada satu pemain, ya mungkin kalau banyak teman-teman yang belum tahu, di Kanada sendiri ada satu pemain yang disebut-sebut pemain sepak bola terhebat sepanjang masa dari Kanada ya, pemain sepak bola terbaik Kanada sepanjang masa, yaitu Christine Sinclair. Dia dari dulu dia debut sampai sekarang masih menjadi andalan tim Kanada. Nah, di tangan John Herman ini dia bisa membangun sebuah fondasi yang solid ya untuk timnas wanitanya, eh, di mana di dua edisi Piala Dunia memang agak mengecewakan pas jadi tuan rumah juga, hasilnya tidak begitu baik. Mereka kalau nggak salah itu tersingkir di perempat final ya kalau nggak salah ya. Setelah 2011 mereka mata tersingkir fase grup, tapi kelihatan banget progresnya di Olimpiade bahwa mereka di luar dugaan bisa dapat medali, walaupun cuma medali perunggu tapi dapat medali di Olimpiade. Dan dia ini menanamkan fondasi yang nantinya akan bermuara ke medali emas Olimpiade di Tokyo kemarin ya, dimana pelatihnya tuh kalau nggak salah asistennya Herten dulu di karena pelatihnya yang sekarang wanita. Tapi di sini gue mungkin gue akan membahas timnas wanita dulu, itu jadi pembahasan lain. Di sini gue pengen membahas seputar timnas prianya ya, dimana sebenarnya Kanada ini menjadi bulan-bulanan di CONCACAF, dimana kalau dibandingkan sama Meksiko, Amerika Serikat, Costa Rica, bahkan Panama dan Jamaika sekalipun, Kanada ini bukan apa-apa ya. Jauh banget kualitasnya tertinggal. Bahkan sering menjadi bulan-bulanan, kalau nggak salah pernah dibantai juga oleh Honduras 6-1 ya. Itu kekalahan terburuk sepanjang mereka mengikuti kualifikasi Piala Dunia. Dan ingat bahwa 2008, 2014, 2015 ya, mereka sama sekali tidak lolos ke
babak final kualifikasinya ya Piala Dunia ya. Nah, di tahun 2022 kali ini Kanada kembali harus berjuang dari bawah ya. Jadi mereka sampai ke babak pertama itu dari babak pertama itu mereka mengalahkan lawan-lawan kayak ya apa Cayman Island lah tuh kakak lawan yang inilah ya yang sebenarnya tidak sebanding kualitasnya, tapi mereka bisa melewati itu dan menjadi juara di grupnya ya. Empat kali menang ya, empat kali menang beruntun dan bisa lolos ke playoff kalau nggak salah ngalahin Haiti ya nggak salah ya, Haiti atau iya kalau nggak salah ngalahin, iya ngalahin Haiti ya, karena itu ngalahin Haiti untuk bisa sampai ke babak oktagonal di mana sekarang ada 8 tim. Nah, disinilah progresnya ini mulai kelihatan nih gimana Kanada ini di 14 kali mereka jalani total mereka bisa menang 8 kali, seri 4 kali dan hanya 2 kali menelan kekalahan. Itu pun 2 kali kekalahan ini terjadi baru di National Break yang baru kelar ini ya. Itu tandang Costa Rica dan Panama. Selebihnya mereka bisa meraih 28 poin ya. Dimana ini yang membuat gue sebagai penonton sepak bola ini terkesima melihatnya bahwa Kanada ini kuat banget di kandang ya, benar-benar kuat di kandang. Mereka dari 7 pertandingan kandang ya yang mereka jalani, mereka 6 kali bisa main kemenangan dan hanya sekali meraih hasil imbang, dimana dua kemenangan ini itu diraih ketika melawan Meksiko dan United States. Ini kalian tahu sendiri Meksiko dan Amerika ini dua kekuatan terbaik CONCACAF saat ini ya. Itu bisa mereka kalahkan di kandang sendiri dengan skor yang ya cukup meyakinkan lah, 2-0 dan 2-1 ya. Dimana pertandingan Meksiko itu membuat gue paling suka nih dengan Kanada sekarang. Jadi gue mulai mengikuti semenjak mereka menang lawan Meksiko. Nah, kalau kita melihat pemain-pemainnya sendiri, ya sebenarnya selain Alphonso Davies ya dan Jonathan David, sebenarnya pemain ini biasa aja gitu loh. Cuman oleh John Heffner ini bisa diramu menjadi sebuah komposisi tim yang benar-benar solid ya, yang benar-benar chemistry tuh dapet, dan yang paling penting adalah mereka bermain dengan hati. Bisa kelihatan banget pada saat mereka mengalahkan United States. Sebenarnya itu juga udah mulai ikutin tim ini semenjak mereka menang 2-0 di CONCACAF Nation League ya. Lawan United States juga itu tahun 2019, itu gue udah mulai ngikutin ya, karena mereka menang itu. Jadi pertandingan melawan United States itu benar-benar menjadi titik balik sepak bola pria Kanada ya, timnas pria Kanada ya. Setelah sebelumnya dia juga dilatih oleh banyak sekali pelatih, selalu tersingkir di babak awal Gold Cup, gak lolos kualifikasi Piala Dunia. Bahkan semenjak ganti John Herman pun juga Gold Cup mereka tersingkir di perempat final lawan Haiti 2019. Ya belum kelihatan lah, tapi dikasih waktu oleh federasi untuk terus berkembang. Federasi percaya dengan John Herman ini dan akhirnya titik baliknya tuh kelihatan pada saat mereka mengalahkan United States 2-0 ya di CONCACAF Nation League. Setelah itu mereka ikut kualifikasi dunia, memuncaki klasemen babak pertama, klasemen babak preliminarinya, terus menang lawan Haiti. Sangat meyakinkan, tidak pernah seri apalagi kalah, selalu menang. Dan sampai akhirnya di babak kualifikasi ini gue benar-benar impress ya. Kalau gue lihat selain Alphonso Davies dan Jonathan David, pemainnya ini biasa aja, cuman memang bisa diramu oleh Jonathan. Ini kalau misalkan formasi ya, di pemain yang sering dipakai itu ada Milan Borjan di kiper itu sebagai kapten, kemudian wakil kapten ya, karena kapten itu adalah namanya Atiba Hutchinson, ada itu pemain Besiktas, itu dia main di posisi tengah ya, dimana ditopang oleh Davies dan siapa itu Davies dan Richie Laryea, namanya agak susah tapi bek kanan bek kiri itu Davies dan Richie Laryea, kemudian di depan ada Kyle Larin dan Jonathan David ya. Ini duo yang benar-benar mendatangkan berkah bagi Kanada, karena mereka menjadi top skor pertama dan skor kedua dengan 13 dan 9 gol yang membawa Kanada untuk lolos ya. Nah, gimana ngomongnya ya? Sebenarnya untuk kalian sendiri ini sebenarnya awal yang begitu baik ya untuk kebangkitan sepak bola di Kanada. Jadi Kanada sebenarnya bukan negara sepak bola, mereka akhirnya bisa ada sesuatu yang dibanggakan dari sepak bola ini ya, dimana timnas wanitanya bisa meraih medali emas Olimpiade, terus juga timnas prianya bisa lolos Piala Dunia lagi setelah 36 tahun. Ini semua tuh tidak terlepas dari peran
Federasi Sepak Bola Kanada yang begitu serius sekarang mempersiapkan tim-timnya untuk berlaga. Dan jangan lupa John Herdman ya. John Herdman ini telah membuat perubahan yang besar untuk telah menanamkan fondasi yang besar ya. Telah menanamkan fondasi yang solid untuk timnas wanitanya sampai dia bisa berkembang dan dia telah merubah timnas pria Kanada tim yang sangat disegani di CONCACAF saat ini, paling disegani. Meksiko, United States bagi gue lewat lah ya. Apalagi mereka main tandem juga di Azteca sama di United States, mereka bisa ngambil 2 poin loh, gila nggak? Jadi sebenarnya bagi gue pemainnya biasa aja, terus mungkin juga nggak apa namanya, nggak banyak yang skillful lah, tapi dengan taktik yang tepat dan pemikiran John Herdman tambah pemain yang bermain dengan hati dan juga sudah saling padu klop satu sama lain, ini adalah resep kunci sukses Kanada untuk lolos ke Piala Dunia, bahkan memuncaki klasmen ya. Mereka poinnya sama sebenarnya dengan Meksiko, tapi mereka unggul selisih gol ya. Tapi Kanada memuncaki klasmen kualifikasi Piala Dunia di mana mereka berjuang dari bawah di atas Meksiko, United States dan negara-negara tradisional lainnya yang sering lolos Piala Dunia, sampai akhirnya mereka lolos Piala Dunia. Ini sebuah pencapaian luar biasa. Jadi gue ucapkan selamat untuk timnas Kanada. Semoga nanti di Piala Dunia bisa membuat kejutan lagi lah ya. Ini waktu yang ini benar-benar di new era untuk timnas Kanada, timnas Olimpiade dan timnas pria lolos Piala Dunia ya. Gua salut sebagai penonton ya. Oke, itu aja dulu video gua kali ini. Jangan lupa untuk selalu share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin besok gua mau ngebahas review quarter final USL kali ya, yang malam ini akan selesai. Oke, itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.